Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya, atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Allah masih membangunkan kita semuanya dari tidur kita. Temannya kematian adalah tidur. Allah telah membangunkan kita kembali. Kita dapat beraktivitas dan dimulai dengan melaksanakan amal soleh. Dan ini adalah anugerah yang wajib kita syukuri. Karena mungkin saudara kita kaum muslimin ada yang tidak dapat beraktivitas karena Allah telah mencabut nyawanya, telah habis jatah umurnya di dunia ini. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Karena amal soleh ini akan kita bawa nanti di akhirat kelak. Tidak bermanfaat lagi harta, tidak bermanfaat lagi semua yang kita usahakan di dunia ini, anak-anak, istri, anak-anak dan yang lainnya, melainkan orang yang kembali kepada Allah biqalbin salim, orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari kesyirikan, hati yang membawa kebaikan dan ketaatan serta totalitas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hati yang selamat, itulah jiwa dan roh yang selamat, yang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur Allah memilih kita menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, beribadah kepadanya. Siang dan malam kita alokasikan waktu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Faruq yang Allah muliakan, insyaallah kita akan kembali melanjutkan dirasah kita berkaitan dengan syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mana tidak terasa dari hadis pertama sekarang kita sudah berada di hadis ke-39. Jadi kurang lebih 3 hadis lagi selesai. Kita belajar hadis Arba'in dalam waktu kurun 3-4 tahun ya, karena sebulan sekali pertemuan kita. Ala kulli hal, kita bersyukur telah mempelajari di antara wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kita mempelajari petunjuk dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita akan bacakan hadis yang ke-39. Al-haditsu at-tasi'u was-salasun. Al-haditsu at-tasi'u was-salasun. Hadis ke-39. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau disebut kalimat An Ibnu Abbas, maka yang dimaksud Abdullah, ya. Ibnu Abbas itu artinya Abdullah bin Abbas, maka penyebutannya radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu semoga Allah meridhai kedua Abdullah dan ayahnya Abbas bin Abdul Muthalib.
Berarti Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaihi hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairihima. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, Allah ridai keduanya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaza, arti tajawaz artinya memaafkan umatku, ya. Jadi tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah memaafkan atas apa yang dilakukan oleh umatku. Al-khata'a, kesalahan, wa nisyan, lupa, wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dipaksa atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Kemudian jamaah Allah muliakan, senada dalam hadis ini, dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha wada'a ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi, sesungguhnya Allah menghapuskan dari umatku dosa ketika mereka dalam keadaan keliru, lupa dan dipaksa. Seperti itu. Kemudian jamaah Allah muliakan, hadis yang mulia ini di antara Jawami'ul Kalim yang Nabi SAW sabdakan untuk umatnya. Dalam lafaz yang lain, Innallaha rufi'an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadal hadis fi hadal lafzu dzakarahu Imam Nawawi fi kitabih Arba'in wa sahahahu al-Albani rahimahullah taala fi lafzin akhar. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Nabi SAW yang dicantumkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau, yaitu Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini memiliki pengertian la yuksab idza fa'al af'al fi salasati halat, bahwasanya orang itu tidak dicatat sebagai dosa idza fa'al af'al, apabila ia melakukan suatu perbuatan fi salasati halat, dari perbuatan yang 3 macam. Fal halatul awal al khata', ya, keadaan pertama yaitu orang yang melakukan kesalahan. Wal khata'u huwa mawqu'u syai' ala wajhin lam yuksiruhu fa'iluhu, ya, lima ta'ammad. Ya, ini penjelasan dari Masyaikh, ya, diantaranya kesalahan itu adalah sesuatu yang manusia itu terjatuh pada kesalahan. Ala wajhin lam yuksiruhu fa'il, dari sisi bahwasanya orang yang melakukan kesalahan itu tidak melakukannya secara sengaja. Nah, jadi kalau kesalahan khata' yang dimaksud adalah orang yang melakukan kesalahan itu bukan dalam sisi dia itu menyengaja di dalam melaksanakannya, maka di situ Allah akan mengampuni, menghapus dosa seorang hamba. Ya, karena manusia itu kan innal insan makanul khata' wa nisyan. Kita ini manusia,
tempatnya salah dan tempatnya lupa. Tetapi perlu diketahui bahwasanya perkara salah, perkara lupa, atau sesuatu yang dipaksa itu akan dijelaskan oleh para ulama. Tidak semua orang yang melakukan kesalahan itu dia diberikan uzur, ya. Karena ada kesalahan yang mana dia bukan perkara dia itu lupa. Dia melakukan kesalahan bukan karena dia tahu ini adalah kesalahan yang sifatnya akan berakibat berefek ukubah atasnya. Jadi kalau misalkan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba, kemudian dia terjatuh dalam kesalahan tersebut, dosa tersebut, maka ditinjau dari beberapa hal. Pertama, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, dia tahu dari sisi efek dosa tersebut. Berarti dia melakukan kesalahan, ya, dia tahu hukuman. Misalkan orang yang berzina, kalau dia misalkan sudah menikah, maka dia akan dirajam. Orang yang berzina dia belum menikah, maka dia akan didera selama 83 derah. 83 kali didera. Kemudian diasingkan. Ya, ada orang nggak tahu, pokoknya zina itu dosa aja, tapi dia nggak tahu imbas dari dosa yang dilakukan oleh orang tersebut, oleh pelakunya maksudnya, seperti itu. Maka dalam hal ini, seorang ketika melakukan dosa, ya disebut al-khata atau kesalahan, an yartakibal insan al-amal an ghairi amdin, yaitu seorang melakukan, ya, suatu kesalahan atau amalan yang tidak disengaja. Nah, ini khata yang dimaksud tidak disengaja. Artinya ketika seseorang misalkan sedang berburu, ya, berburu nih, ya, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kita mau memanah atau berburu seekor burung, ya, karena kondisi burung tersebut ada di bawah pohon misalkan. Kita nggak tahu ternyata ada orang yang orang sedang ngarit, orang sedang menanam, ya, sedang bertani, menanam di kebun. Ternyata panah yang kita telah arahkan untuk burung yang kita buru itu mengenai kepala seseorang atau leher yang menyebabkan kematian. Nah, ini adalah kesalahan al-khata, disebut oleh ulama ghair amdin, tidak disengaja, nggak ada maksud dia untuk membunuh orang. Tetapi dalam Islam dia akan mendapatkan efek dari perbuatannya. Pertama, dia harus, ya, membayar kafarah atau membayar diat. Ya, diat itu denda, ya, sebagai ganti, kompensasi bahasa saat ini, ya, kepada keluarganya. Karena apa? Karena hal tersebut kesalahan yang tidak disengaja. Ya, karena memang burung itu memang ada di, ya, sisi dari kepala atau leher orang tersebut dan dia terhalang dari melihat manusia yang ada di sekitarnya. Ini namanya khata ghairu amdin, ya, kesalahan yang tidak disengaja, pembunuhan yang tidak disengaja, maka dia tidak berdosa dalam Islam. Tetapi dalam hukum agama tetap, kalau hukum ukhrawi akhirat, dia tidak berdosa. Saya ulangi, membunuh tanpa disengaja. Karena apa? Tidak ada tujuan dan niat orang yang berburu burung itu untuk membunuh manusia. Tapi qadarullah, dan ini terjadi. Makanya para ulama membahas, setiap Nabi bersabda, karena itu akan terjadi baik di masa Nabi ataupun setelahnya. Makanya wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi mengucapkan suatu perkataan, dan kenapa yang beliau ucapkan adalah sesuatu yang Allah wahyukan kepadanya.
Kenapa? Karena jamaah Allah muliakan, ada orang membunuh tanpa disengaja. Ya, misalkan contoh, banyak contoh membunuh tanpa disengaja. Nanti ada indikasi disengaja itu berbeda. Tapi kalau murni tidak ada unsur kesengajaan, maka dalam hukum ukhrawiyah di akhirat dia tidak dihukum, dia tidak terkena dosa apapun. Tetapi dalam hukum duniawiyah, hukum agama, ya dalam kehidupan dia tetap kena kafarat, ya kafarat atau diat. Kalau pembunuhan itu diat. Sama seperti orang yang siam, dia berbuka puasa karena melihat cuaca mendung. Ya kontrol, dia tidak melihat waktu jam, dia punya insting kuat bahwasanya waktu berbuka sudah saatnya tiba pada saat ini. Maka makanan ini disebutkan oleh Nabi SAW. Sahabat demikian, ada yang karena dulu tidak ada jam yang Allah muliakan, tidak ada waktu ya, tidak ada alat untuk mengetahui waktu maghrib, waktu ini. Dia hanya melihat dari matahari terbenam. Ternyata terbenam dihalangi oleh awan yang sangat gelap. Setelah mereka berbuka para sahabat, kemudian awan tersebut hilang, alias belum masuk waktu maghrib. Maka dalam hal ini dia melakukan kesalahan, khata', kesalahan tidak disengaja, dan dia tidak katakan oleh Nabi untuk mengulang saumnya, dia meneruskan saumnya. Sama kalau orang nggak tahu ya, dia lupa. Ya dulu kita kecil kalau puasa, walaupun baru belajar, terkadang di jam 10, jam 11 kita lupa, makan aja. Ya kemudian diteruskan, tidak masalah, kecuali anak-anak yang memang belum mumayyiz atau di atas mumayyiz, dia nggak kuat. Untuk melatih, kita sampaikan, kamu nak boleh puasa sahur bersama ayah bunda, umi abi, setelah itu buka di waktu zuhur. Kemudian dilanjutkan itu dalam rangka untuk latihan puasa. Tapi ada orang yang sudah di atas mumayyiz, mendekati masa balik, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak kita, dia sudah kuat untuk puasa seharian. Terkadang kami anak-anak ya, jangankan anak-anak kita aja yang sudah dewasa, orang tua aja terkadang lupa ya Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Kita minum, maka minum itu adalah rezeki yang Allah rezekikan kepada kita. Makan, tapi kalau makan satu piring kayaknya ini ya sulit untuk dikatakan lupa ya, makan sampai ini. Tapi ada juga orang makan, dan ini saya rasakan, saya bukan makan, minum. Dulu di sekolah saya ngajar, padahal itu bulan puasa. Ya udah mendekati jam 5, ya main futsal sama anak-anak murid, ke ruang UKS, minum glek-glek aja ya. Ustaz puasa, oh iya Masya Allah, berarti rezeki. Ya, alhamdulillah nggak makan, minum aja. Ya. Tapi kalau ada makanan dan kita tahu makanan tersebut sudah kita punya, terus kita ingat bahwa kita puasa, kita muntahkan makanan tersebut karena kita sedang berpuasa. Begitulah syariat mengatur ya segala sesuatu untuk manusia demi kemaslahatan manusia, yaitu terkhusus kaum muslimin secara khusus. Kemudian jamaah Allah muliakan, orang yang melakukan kesalahan tadi disebutkan ada kesalahan tidak disengaja, membunuh, berbuka. Jadi kesalahan al-khata itu yang tidak disengaja, tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau kesalahan dengan unsur kesengajaan, maka dia mendapatkan hukuman, mendapatkan iqab baik di dunia maupun di akhirat, kecuali ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, wanisyan, lupa. Ya. Lupa ini adalah karakter manusia. Baik kita ini lupa disengaja ataupun lupa tanpa sengaja. Kalau kita lupa ini terkadang disengaja apa tanpa sengaja? Yang bisa jawab kita sendiri. Terkadang kita melakukan dosa bukan karena lupa tanpa sengaja,
disengaja tapi dilupa-lupain, ya, atau kesalahan amdan, ya masuk mungkin kategori al-khata' amdan, kesalahan yang disengaja. Ada al-khata' ghairu amdin. Ini al-khata' amdin, ya, kesalahan yang disengaja sama kesalahan tidak disengaja. Tapi ala kulli hal, orang yang melakukan kesalahan, dosa apapun, selama ia bertobat kepada Allah dan memiliki azam yang kuat untuk, ya, bertobat dan punya azam nggak mau kembali lagi dari dosa tersebut, maka taubatnya diterima. Ada orang tobat tapi dia hanya mengakui kesalahan, tobatnya Allah dosa hamba, tapi nggak ada azam untuk berniat agar tidak mengulangi dosa dan kesalahannya, maka dia taubatnya dihitung, ya, taubatnya bisa diterima atau taubatnya itu ditangguhkan sampai dia benar-benar meninggalkan dosa tersebut. Makanya taubat itu ada orang yang taubat yang jujur, ada yang taubat sambal. Mungkin kalau kita masih masuk taubat sambal, ya Pak, makanya kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Bahkan seorang hamba tatkala ia banyak beristighfar kepada Allah, ingat kepada Allah, ini di antara anugerah Allah masih mudahkan lisannya untuk menggerakkan perkara-perkara yang Allah cintai. Jadi kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim, ya, taubat dan masalah Allah dosa hamba. Ini adalah perkara anugerah yang sangat besar, ya. Seorang hamba Allah mudahkan masih dapat untuk beristighfar. Kemudian diberikan contoh orang yang lupa membaca basmalah, ya, ketika berwudu. Di mana Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, la salat liman la wudu alahu, wala wudu aliman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi, ya. Kata Nabi SAW, la salata, tidak ada salat liman la wudu alahu, yang mana tidak ada wudu bagi seseorang. Jadi nggak ada salat kalau nggak ada wudu, ya. La salata liman la wudu alahu, wala wudu liman lam yadhkur ismallah alaihi, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah di dalam melaksanakan wudu. Ya, misalkan kita wudu itu kan cukup bismillah. Lantas kita berwudu nih, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Setelah berwudu kita sholat. Setelah itu waktu sholat pun sudah fata waktu sholat, sudah terlewat waktu sholat. Lantas apa? Ya, kalau dalam melihat zahir hadis yang mulia ini, maka sholatnya bisa nggak sah. Ya, tetapi ucapan basmalah ketika seorang berwudu itu dihukumi sunnah muakkadah, bukan rukun ataupun wajib. Cuman ini adalah anjuran yang sangat kuat. Hadis yang mulia ini dijelaskan para ulama, anjuran seseorang untuk memulai wudunya dengan membaca bismillah, ya. Walaupun sebagian ulama mendhaifkan tentang hadis yang mulia ini atau pendapat yang tidak sah salat seseorang tanpa wudu dan tidak sah wudu seseorang tanpa mengucapkan bismillah. Tetapi para ulama yang lain mengatakan bahwasanya hadis yang mulia ini sebagai, ya, anjuran muakkadah bagi seorang untuk mengucapkan bismillah. Karena semakin kita mengikuti cara Nabi dalam beribadah, semakin berpeluang pahala itu banyak yang kita dapatkan, berpeluang besar diterima. Misalkan kita bismillah, ini sunnah Nabi. Tetapi ketika sunnah itu terluput dari kita, apakah membatalkan sholat kita? Jawabannya tidak, ya. Karena ini bagian dari afdhaliyah dalam amaliyah soleh atau al-a'mal as-solihah yang yaumiyah, ya, amal-amal soleh setiap hari yang kita lakukan. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, ada orang kasus lupa melaksanakan sholat wajib, ya.
Jadi sholat fardu ya, maka ada hadis yang menjelaskan, misalkan seorang terluput sholat fardu dari suatu dia tidur dari sebelum duhur sampai waktu setelah asar. Ada gak orang tidur panjang? Ada. Atau dia tidur malam karena terlalu larut, jam 2, jam 3 sampai bangun jam 9. Ya, sudah terluput waktu sholat. Maka Nabi SAW menjelaskan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza raqada ahadukum anis shalah." Ya, apabila seseorang di antara kalian tertidur anis shalah, dari salatnya, au ghafala, atau ia lupa anha, dari melaksanakan salat, falyusalliha, maka hendaklah ia melaksanakan salat idza dzakaraha, apabila dia ingat. Fa innallaha yaqul aqimis sholata li dzikri, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dirikanlah salat ya ketika ingat, ketika engkau ingat melaksanakannya. Jadi cara mengkodonya, jika orang yang lupa lebih dari satu salat, ya sesuai dengan petunjuk seorang ulama, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Minhajus Salikin atau Manhajus Salikin, beliau mengatakan, wa man fatahu sholatan, siapa yang luput dari salat, wajib alaihi qada'uha, wajib baginya untuk mengqadanya ya fauran wa murattaban, ya secara langsung, bersegera dan secara berurutan. Fa in nasiya au jahilahu au khafa, apabila ia lupa atau ia tidak tahu atau khawatir ya dari salatnya, saqata tartib bainaha, maka gugurlah tertib urutan salat yang terluput darinya, wa bainal hadir, dan salat yang hadir yang saat ini ada. Jadi kalau dia lupa atau tidak tahu atau khawatir, takut ya dari salat yang dia lakukan atau terluput, maka dia melaksanakan salat yang ada. Jadi gini kesimpulannya jamaah yang Allah muliakan, orang yang meninggalkan salat karena dia terluput, karena dia lupa. Ya, kenapa lupa? Karena dia tertidur atau pekerjaan yang menyibukkan, bisa. Ya Allah, ini udah jam 5, saya belum sholat zuhur. Ya, atau sudah jam 4 belum sholat zuhur, asar sudah masuk. Bisa seorang jatuh terhadap nisyan, lupa. Maka dia mengerjakan secara tertib. Kalau dia takut atau khawatir, ya kondisi-kondisi yang sifatnya darurah, maka dia melakukan sholat yang yang ada aja, yang ada di depan mata dia, yaitu sholat asarnya, seperti itu. Maka karena kalau qadha berkaitan dengan qadha sholat, makanya ada seorang asatid, saya pernah ngisi di Romangun, ada pertanyaan dari jamaah, Ustaz, kata Ustaz yang lalu, jadi kita tematik ya, sesekali aja. Mengqadha sholat itu diperbolehkan. Ini Ustaz ini salah memahami kalam ulama, pendapat para ulama, atau wajhud dilalah dari yang disampaikan oleh para ulama atau para a'immah. Maksud dari para ulama itu mengqadha salat sesuatu yang sifatnya dekat. Kalau kita meninggalkan salat sudah bertahun-tahun, bertobat, Anda akhirnya takaluf, membebani diri untuk mengganti mengqadha salat yang telah terluput darinya. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Jadi orang mengqadha salat, saya sudah 3 tahun, saya sekarang sudah bertobat Ustaz, saya sudah sholat 5 waktu, sekarang saya sudah tertib ya, dari subuh sampai isya saya melaksanakannya. Tapi saya mau, ada hal unek-unek yang mengganjal di hati saya sudah 3 tahun meninggalkan sholat. Apa solusinya? Solusinya kita bertobat, bukan kita melaksanakan sholat dengan dicicil. Ini membebani, karena sholat yang sudah fatat waktuha, waktu yang telah hilang darinya.
kecuali waktu-waktu yang terdekat zuhur dan asar. Ya, kemudian maghrib dan isya bisa dia dirapel ketika misalkan dia dalam kondisi sedang dioperasi, ya, dari sebelum zuhur sampai waktu isya. Bahkan para ulama dia sholat yang dekat aja, maghrib dan isya. Zuhur dan asar yang ditinggalkan itu tidak masalah karena dia kondisi ya darurat. Dia meninggalkan bukan karena lupa, karena kondisi, ya. Karena kondisi dia sedang sakit, ya, seperti itu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, jamaah Allah muliakan, orang yang berpendapat bahwasanya meninggalkan sholat harus mengqadha sholat tersebut, ya, karena ini yang beberapa pendapat kalam, dan ini adalah kesimpulan istinbat hukum dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan aqimus sholat li dzikri, dirikanlah sholat, ya, karena ketika kau ingat, kata Allah. Maka ketika ingat kita boleh sholat di situ. Mana waktu yang paling dekat? Ya, insya Allah dimaafkan. Sebagian boleh dia menggabungkan zuhur, asar, karena tahu nih saya mau operasi. Ya, penanganannya itu membutuhkan waktu lebih dari 7 jam. Jam 10 pagi sampai jam 7, atau jam 11 sampai jam 7, jam ini 18. Berarti zuhur asar terluput. Bagaimana solusinya? Dia boleh sholat di waktu ketika dia sudah siuman atau sadar. Ya, seperti itu. Rufi'al aqlam an salas, ya, kata Nabi. Pena itu diangkat dari 3 hal. Ya. An sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia ihtilam, sampai dia sudah bermimpi, atau kalau wanita sampai dia haid. Ya. Wa anil majnun hatta, orang yang gila sampai dia sadar, dan orang yang tidur sampai dia terbangun. Wa anil naim hatta yastaqim, wa anil majnun hatta yafiqa, wa anil naim hatta yastaqim, kata Nabi. Pertama, kalau itu diangkat dari anak kecil sampai dia ihtilam. Kemudian dari orang gila sampai dia sadar dari gilanya. Jadi selama dia gila dia enggak kena hukum, terangkat, ya, hukum mukallaf baginya. Kemudian dari orang yang tidur sampai dia bangun, maka diangkat. Nah, waktu yang lewat dari dia tidur insya Allah dimaafkan. Disinilah hadis Nabi SAW. Dan ini diantara luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya, agar hamba-hambanya itu mengetahui Allah itu maha rahmat kepada hamba-hambanya. Coba kalau misalkan hal tersebut, ya, tidak diberikan uzur, orang tidur bisa karena lelah, ya, dari ba'da subuh dia karena larut jam 4 baru ini, subuhnya terlewat, zuhurnya terlewat, maka dia melaksanakan zuhur. Dan itu ingat, ya, jamaah Allah, kan perlu dikasih catatan, orang yang tertidur tersebut memang tidak ada unsur niat. Kalau dia saya tinggal subuh aja, dan dia dosa besar. Dia tahu nih kalau dia udah tidur, dia nggak akan bangun, lama bangunnya karena lelah, dan ada orang yang kuat tidurnya. Maka kalau dia sebelum tidur sudah ada niat, saya kayaknya akan terlewat nih sholat subuh, udah ada niat melewatkan sholat subuh, maka dia berdosa, dicatat oleh Allah sebagai orang yang melaksanakan dosa, seperti itu. Kemudian jamaah Allah muliakan, orang yang lupa salah satu bagian dari sholat, misalkan dia lupa dari bilangan sholat. Kalau dia lupa dari bilangan sholat, ya, dia mencari rakaat yang terbanyak apa terdikit. Ayo Bapak Ibu, kalau kita lupa bilangan sholat, nyari yang banyak apa dikit? Yang selamat, ya, yang sedikit, ya, yang sedikit. Atau yang kita yakini al-yaqinu la yazalu bisyak. Ada kaidah, yakin itu tidak akan menghilangkan keraguan-raguan. Kalau kita ragunya memang ini sudah 3 rakaat, bisa maghrib, ya udah,
dibangun di atas keyakinan ibadah itu apapun. Kalau yakin kita, kita masih ragu. Nah, kalau ragu kan gak yakin. Ada syak di situ, ada keraguan-keraguan, maka kita mengambil bilangan ataupun bilangan rakaat yang terkecil seperti itu. Ya, seandainya memang yang kita ambil bilangan terkecil itu salah, ya kita nggak berdosa karena kita sebagai ihtiyat, ya kehati-hatian ketika kita lupa dalam sholat kita. Kemudian ada orang yang lupa dari rukun sholat setelah tahiyat awal, sebenarnya dia setelah sujud tahiyat awal dia langsung diri. Nah, imam ini harus punya ilmu. Ketika dia lupa, sudah diingatkan oleh makmum, subhanallah, berdiri nih si imam. Imam gak usah duduk lagi. Ya nggak apa-apa. Ya, imam itu al-imamul dhabit kata Nabi. Imam itu sebagai penjamin. Kalau misalkan hal seperti itu, walaupun tahu dia ingat ketika sudah berdiri. Kalau sudah berdiri, seorang imam tetap berdiri, tidak kembali ke posisi awal. Ini fikih dalam sholat, terutama sebagai imam. Karena kalau makmum umumnya ngikuti imam. Memang subhanallah, banyak yang subhanallah, tapi kita sudah berdiri, kita tahu kita salah, tetap kita lakukan. Kita bangkit di rakaat ketiga, misalnya sholat maghrib atau sholat isya, nanti kita tutup dengan sujud syahwi di akhir setelah membaca tasyahud akhir. Seperti itu. Baru kita jelaskan, kalau imam sambil, kalau baru dari sujud baru mau bangkit, subhanallah, ya. Ada yang mengingatkan baru setengah, boleh kita kembali ke tempat, kembali ke bawah. Saya contohkan begini ya. Misalkan imam sujud, Allahu Akbar, ada yang udah melihat subhanallah, nah dia boleh lagi langsung dulu, diingatkan. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, subhanallah, nggak perlu imam duduk lagi. Ya, Bapak dan Ibu, atau sebagai imam kita harus tahu fikihnya. Jadi kalau sudah berdiri, walaupun sudah diingatkan kita salah, kita tetap dalam kondisi berdiri. Ya, seperti itu. Ini fikih dalam sholat. Ya, ini berkaitan dengan nisyan atau lupa. Ya, maka nanti di kafarat dari lupa imam tersebut dengan sujud syahwi. Dan sujud syahwi itu lebih banyak dilakukan oleh Nabi itu ketika apa? Ketika di akhir dari tasyahud akhir, sebelum salam, sujud 2 kali. Misalkan sudah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya kan? Mau salam nih. Wa min adzabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita baca itu boleh. Kemudian apa? Kita nggak langsung salam, Allahu Akbar, sujud dulu. Ya, baca apa? Subhana rabbil a'la, sama seperti kita zikir gitu ya. Allahu Akbar, baca doa di antara 2 sujud, ya, yaitu dengan baca Rabbighfirli, Rabbighfirli warhamni wahdini wajibur, kan gitu ya. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, Subhana rabbil a'la 3 kali, Allahu Akbar, tanpa baca apa-apa, diam sejenak, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu disebut atau praktek dari sujud syahwi. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, yang terakhir adalah wa mastukrihu alaihi, ya, yaitu kalau contoh lupa banyak ya, tapi kita cukupkan. Sekarang kita bahas tentang wa mastukrihu alaihi, sesuatu yang dipaksa atasnya. Jadi ada perkara seseorang itu dipaksa, ya. Ketika seorang itu dipaksa, maka dia tidak mendapatkan dosa. Seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Keluarga Ammar itu mendapatkan intimidasi yang sangat berat karena kondisi Nabi belum hijrah. Kaum muslimin masih lemah di kota Mekah. Mempertahankan keimanan sangatlah berat. Untuk
sekaliber orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan hidayah di awal-awal masa Nabi SAW, mendapatkan perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Nah, ketika dakwah secara terang-terangan baru ya hanya beberapa gelintir orang di kota Mekah, diantaranya keluarga Alu Yasir, ya, di mana keluarga Yasir ini mendapatkan intimidasi, ya, bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh oleh Abu Jahal, ya, dengan apa? Ditombak, ya, dari kemaluannya itu sampai belakang, ya, Masya Allah. Jadi Ammar takut, sehingga Ammar bin Yasir berkata kepada Nabi SAW, ya, satu hadisnya, Ammar bin Yasir, ya Rasulullah, ya, sebentar. Ya, kalau kita langsung baca hadisnya ini, ya, jamaah Allah muliakan, kita merasa sebenarnya ujian yang kita dapatkan tidak seperti para sahabat yang mulia. Para sahabat mendapatkan ujian, ya, mendapatkan gangguan yang mana mereka untuk mempertahankan iman, ya, seperti itu, mempertahankan iman. Fahadza bayanu min Allah Subhanahu wa taala bi anna man takallama bi kalimatil kufr, ya, mukrahan ma'fu anhu, ya. Penjelasan, ya, ini adalah penjelasan ketika seorang mengucapkan kalimat kufur, ya, karena dipaksa, maka ma'fu anhu, dimaafkan atasnya. Wa qad nazalatil kal ayah al karimah. Jadi ayat yang berbunyi man kafara billah min ba'di imanihi, siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala min ba'di imanihi, setelah beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, melainkan orang yang dipaksa, ya, sedangkan hatinya dalam kondisi tenang imannya, ya. Di mana ayat ini turun, ya, nazal ke ayat karimah wa ma ba'daha fi Ammar bin Yasir, ya, terhadap apa yang terjadi kepada Ammar bin Yasir. Akhadahu musyrikun wa akhadahu abuwaihi Yasiran wa ummu Ammar Sumayyah wa azabuhu, di mana orang-orang kafir menyiksa keluarga Yasir, ya. Kemudian apa? Bapaknya dibunuh, ya, disiksa, kemudian dibunuh. Ibunya pun demikian, dibunuh, diazab, ya. Wa qatalat Sumayyah. Jadi ibunya Ammar itu Sumayyah. Bapaknya adalah Yasir, ya. Wa takallama Ammar bima yuriduna fatarakahu. Maka Ammar bin Yasir mengucapkan sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang musyrik. Abu Jahal mengatakan, katakan engkau beriman kepada Lata, Uzza, atau tuhan-tuhan, ilah-ilah yang disebutkan oleh Abu Jahal. Karena rasa takut ia. Tsumma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, halaktu ya Rasulullah, aku telah celaka ya Rasulullah. Qala wa ma dzaka, apa yang terjadi padamu wahai Ammar? Al-amru kadza wa kadza, ya. Disebutkan bahwasanya saya mengucapkan kalimat kufur gini, demikian dan demikian. Qala kaifa tajidukal an, bagaimana kondisimu ketika mengucapkan kalimat tersebut? Kata Nabi, kata Ammar, qala qalbi mutmainnu bil iman billahi wa bi rasulih, hatiku tetap tenang dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Qal anta alama ant alaihil an, kata Nabi, engkau ya Ammar tetap dalam kondisi apa yang kau sekarang katakan, ya. Kata Nabi, wa in adu, apabila mereka kembali, Abu Jahal, kaum musyrikin, ya, memaksa dirimu untuk mengucapkan kembali, fa'uddu, maka ulangilah, enggak masalah, kata Nabi. Ulangi ucapan kafir tersebut.
Karena hal tersebut adalah ustukrihu alaik, sesuatu yang dipaksa atasmu. Padahal hatinya nggak demikian. Makanya kalau orang dipaksa untuk mengatakan sesuatu ya hal yang dosa, atau dia bersaksi palsu, kenapa? Kalau nggak dibunuh, maka dia tidak berdosa. Dalam hukum ukhrawiyah dia tidak berdosa, dalam hukum duniawi pun dia tidak berdosa. Kenapa? Karena sesuatu yang dipaksa. Makanya innallaha tajawazali an ummati, sesungguhnya Allah memaafkan atas umatku. Tajawazali, Allah memaafkan diriku dan atas umatku, kata Nabi. Ya, al khata, kesalahan yang tidak disengaja, kesalahan yang sifatnya itu dimaafkan, yang sifatnya itu maklum. Kemudian apa? Wanisyan, lupa. Wa mastukrihu alaih, sesuatu yang dipaksa atasnya. Nah, Ammar bin Yasir ini dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur karena dia melihat bapaknya ya Yasir dibunuh, ya. Kemudian ibunya dibunuh dengan sekejam-kejamnya pembunuhan. Dia takut. Manusiawi, orang kalau melihat orang dibunuh gimana? Makanya ketika kita menyembelih hewan kurban, nggak boleh kita memperlihatkan ya pisau yang kita asah, golok yang kita asah. Ini banyak di KMDKM. Insya Allah kalau di Masjid Al-Faruq, insya Allah enggak ya. Itu harus ditutup. Kalau bisa pakai kacamata kuda, ya di kita gitu di yayasan atau di masjid yang dekat saya, Tariqul Huda. Karena kita sudah mengamalkan sunnah, mengamalkan hadis Nabi SAW tentang ketika idza zabahta fa ahsinu dzibahata. Kita sudah bahas hadisnya. Apabila engkau menyembelih, maka menyembelih dengan cara yang terbaik. Ya. Jadi kalau menyembelih itu jangan cara terbaik adalah ditajamkan pisaunya. Tapi bukan dilihatin di kambing atau dombanya atau sapi atau untanya. Untanya bisa menangis, ya. Di video itu di YouTube saya lihat unta menangis karena melihat temannya langsung ditusukkan. Kalau unta ditusuk ya. Kalau sapi menangis karena melihat disembelih. Ya. Mereka meregang nyawa melihat temannya itu. Nangis, punya perasaan. Makanya dijauhkan. Makanya kalau ada kasus ya, misalkan ada kejadian, misalkan sapi itu bisa mengamuk, udah disembelih dia udah stres duluan. Ngelihat temannya disembelih, wah nanti giliran saya, giliran dia langsung melawan, akhirnya dia kabur. Ya, nggak tenang dan yang lainnya. Padahal nanti hasil dari daging itu bisa baik, bisa bermutu karena dia dalam kondisi tenang ketika disembelih. Makanya penyembelihan secara syar'i itu penyembelihan yang paling baik, yang akan menghasilkan daging yang bermutu, daging yang lebih bermutu ya, lebih baik seperti itu. Kembali jamaah Allah muliakan. Jadi Ammar bin Yasir ini dipaksa untuk mengatakan kalimat kufur. Kata Nabi, anta ala ma anta alaihil an wa in adu fa'uddu. Apabila engkau dipaksa kembali oleh Abu Jahal dan sekutu-sekutunya, kaum musyrikin, kata Nabi, maka fa'uddu, ulangilah wahai Ammar. Ya, kenapa? Qalbuhu mutmainnu bil iman. Ammar tetap hatinya tenang dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah ya di antara hikmah dan faidah setiap kejadian yang ada di zaman Nabi, ya itu menjadi sebuah hukum. Di antara contoh ini sesuatu yang dipaksa, ya. Tapi sekarang orang kalau bersaksi palsu bukan karena dipaksa, karena ada honor. Ya dia jelas ya berbeda ya statusnya. Orang kalau dipaksa karena memang kalau tidak keluarga dibunuh. Nggak mau dia bersaksi palsu ya. Bahwasanya ijazah si fulan asli misal gitu. Ya, kita ngomong ijazah aja ya. Misalkan asli. Ya, karena dia dipaksa dibunuh, bisa jadi diteror dan yang lainnya. Persaksian tersebut walaupun dia akan menanggung beban moral dalam kehidupan di masyarakat karena dia dipaksa. Kalau enggak keluarga saya dibunuh. Siapa di antara kita tega keluarga kita dibunuh? Kita harus bersaksi palsu. Ya padahal kalau kita mau mengatakan sebenarnya nggak aman keluarga kita, dan ini terjadi pada saat ini.
ya terjadi kondisi seperti ini. Apapun dihalalkan untuk melegalkan sesuatu yang sifatnya kejahatan, ya korupsi dan yang lainnya. Sekarang orang berani, kenapa? Diawali dengan pemahaman agama yang benar, pemahaman agama. Kalau pemahaman agama itu benar, dia dididik dengan orang tua yang benar, menanamkan agama yang benar, insya Allah dia akan takut kepada Allah. Maka kita harus menjadi bagian dari orang tua yang menanamkan anak-anaknya, ya, rasa takut kepada Allah, ibadah kepada Allah. Tanamkan anak-anak kita. Karena apa? Kalau kita tidak tanamkan, nanti anak kita akan menanamkan kepada cucu-cucu kita yang tidak baik. Nah, ini apa? Menjadi kesalahan jariah, dosa jariah, ya. Sebagaimana seorang yang menanamkan pahala jariah, maka dia pun bisa menanamkan, ya, dosa jariah. Jangan sampai ya kita ini menanamkan dosa jariah kepada anak dan keturunan kita. Kita berusaha, kita menanamkan, mendidik anak keturunan kita pahala jariah, ya. Kebaikan-kebaikan yang terus berlanjut, estafet kebaikan ini terus berlanjut dari anak keturunan kita semuanya. Misalkan kita membiasakan jelas salat 5 waktu bagi bapak-bapaknya ke masjid. Kita membiasakan siam Ramadan yang wajib dulu. Ya, yang wajib dulu. Berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, ini kebiasaan baik. Syariat Islam yang mulia, mengagungkan syariat Allah, berkurban tatkala kita memang punya kelapangan itu akan dilihat sama anak kita. Apalagi ada plus-plusnya, sunnahnya. Kita siam sunnah Senin Kamis, siam Ayyamul Bid minimal sebulan 3 kali. Kita sholat malam, ya, kemudian apa? Kita membantu orang, ya, perkara-perkara yang sifatnya di luar kewajiban, ya, yang sifatnya sunnah atau sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang diharuskan. Maka inilah yang kita harapkan, ya, karena kita mengharapkan nanti anak keturunan kita itu mengikuti kebaikan-kebaikan kita, bukan keburukan kita. Ada nggak orang mewarisi keburukan? Banyak. Mewarisi apa? Korupsinya, mewarisi kebohongannya, mewarisi. Karena memang kita memberikan contoh yang buruk, maka akan diikuti oleh anak keturunan kita, na'udzubillah. Dan ini menjadi jariah bagi kita, jariah dosa yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Ya, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan perkara-perkara kebaikan dan amal soleh. Mungkin ini contoh-contoh yang sangat banyak, ya, berkaitan dengan contoh al-khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Ya, sesuatu yang dipaksa, ya. Pokoknya apapun yang suatu dipaksa, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan, ya. Dosa dan kesalahan yang sifatnya itu bukan karena unsur kesengajaan, itu pun dimaafkan. Inilah salah satu rahmatnya agama Islam, ya, rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi seluruh alam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan hadis yang singkat, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya, ya. Kemudian seluruh perkara-perkara yang haram dalam ibadah ataupun selain ibadah, maka yang melakukan, yaitu manusia itu, bisa karena jahil atau lupa atau sesuatu yang dipaksa. Maka fala syai' alaihi fi ma yata'allaqu bihaqqillah, maka tidak ada sesuatu yang dihitung atas apa yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sesuatu yang diharamkan oleh agama ini ketika sifatnya karena kejahilan, dia dimaafkan, ya. Karena kejahilan, misalkan seseorang berbuat zalim, tahu zalim itu, dia nggak tahu ini nanti dampak ini kezaliman yang akan membuat sengsara orang, misalkan. Karena dia kejahilan, ya, dibangun di atas kejahilan, maka kejahilan itu dia dihitung dosanya karena kejahilan, perbuatannya tidak dihitung. Jadi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, mungkin ini saja. Ada pertanyaan jamaah yang Allah muliakan sebelum kita tutup? Kesimpulan terakhir, ya, silakan Pak Haji. Tadi
Ya. Seperti kemarin Yasir Ya. dipaksa oleh tuannya untuk melaksanakan pendidikan dan sebagainya, itu apakah Ammar bin Yasirnya itu secara diam kalau tidak diketahui tuannya melaksanakan sholat atau apa dan sebagainya, terus sampai batas berapa lama itu? Seperti yang kejadian di Spanyol atau Cordoba itu kan, ketika Cordoba jatuh ke tangan Kristen, itu kan semuanya dipaksa, pilihannya kan tiga, masuk Kristen, dibunuh, atau pergi dari negara itu. Kan berat-berat semua. Sementara kan ketahuan Spanyol itu kalau mau pergi ke Afrika dan seterusnya kan menyeberangi lautan yang sangat tantangan ya, luas. Oleh India. Jadi itu seperti apa dalam waktu rejim berkuasa itu sudah menguasai, kita hatinya masih Islam misalnya, apakah kita di dalam boleh itu melaksanakan ibadah atau memang tidak melakukan ibadah? Pak Ustaz? Baik, pertanyaan sangat bagus ya. Kondisi Ammar bin Yasir ya, apakah dia ibadah secara tersembunyi? Jelas. Karena dalam masa Fatrah Mekah, kondisi Islam dalam kondisi itu lemah ya. Itu yang pertama Pak Haji ya. Kemudian dalam waktu kapan sampai Islam itu kuat? Jadi ketika memang Nabi SAW tidak bisa melakukan perlawanan secara frontal terhadap orang-orang kafir, mungkin sampai Nabi SAW hijrah. Ya, Ammar tetap menyembunyikan ya keimanannya, bahkan sholat secara diam-diam, ya kan, ibadah secara diam-diam. Karena apa? Kondisi yang tidak memungkinkan untuk menzohirkan keislaman di tengah-tengah kaum musyrikin. Nabi SAW jangankan Ammar, Nabi ketika sholat ya di depan Ka'bah itu langsung dilempari kotoran, bahkan mau diinjak kepalanya ya oleh pembesar-pembesar Quraisy ya. Ini menunjukkan bahwa saya sangat lemah. Kondisi kaum muslim itu lemah pada masa Fatrah Mekah. Dakwah selama 13 tahun di kota Mekah dalam kondisi lemah. Makanya di masa-masa klimaks sehingga diperintahkan untuk hijrah, karena memang sudah tidak memungkinkan Nabi bertahan di kota Mekah. Allah memerintahkan Nabi untuk hijrah ke kota Madinah. Karena apa? Kalau Nabi bertahan, nyawa Nabi atau orang-orang yang mengatakan iman atau beriman kepada kerasulan Muhammad bin Abdullah, maka dia akan dibunuh. Maka tadi dikatakan itu sampai Nabi hijrah, kondisi Ammar tetap dalam kondisi dia bersembunyi. Setelah disuruh mengulangi, dia mengulangi, ucapkan saya beriman kepada Tuhan ini, padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Iya, pertanyaan sangat bagus. Jadi masanya itu sampai Nabi hijrah, karena Nabi pun diperintahkan hijrah karena kondisi udah tidak memungkinkan untuk tinggal di kota Mekah untuk dakwah. Ya, karena Nabi terancam ya. Bahkan ketika Nabi hijrah pun ya, ini kita jelaskan kalau umroh ya, Nabi hijrah nggak langsung. Misalkan ini kota Madinah, ini kota Mekah, Nabi nggak langsung ke sini. Nabi memutar haluan untuk hijrah. Kenapa? Karena untuk mengelabui ya kafir Quraisy dan kafir Mekah itu untuk mengejar Nabi. Bahkan dibuat sayembara, siapa yang menemukan Muhammad baik dalam kondisi hidup maupun mati, ya, maka akan diberikan hadiah ini dan itu, diberikan wanita yang terbaik, diberikan harta terbaik ya. Para pemuda Quraisy itu berlomba-lomba ya sampai ke Gua Sur itu. Nah, selama 3 hari Nabi berada di sana. Ya, saya selalu tanyakan, mengapa Nabi 3 hari di sana? Jamaah Allah muliakan. Kenapa nggak lebih dari 3 hari atau kurang dari 3 hari? Kemudian anak Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar mengantarkan makanan. Kenapa? Dalam masa 3 hari, masa yang sangat dimana karakter manusia itu dalam kondisi marah, kondisi meledak, ya, emosi yang tidak bisa terbendung. Makanya dalam rumah tangga, kalau kita marah sama istri kita cukup 3 hari, tahan dulu. Jangan, walaupun meledak-meledak itu kita tahan untuk berjarak ya hubungan kita 3 hari. Karena apa? Kalau kurang dari 3 hari itu masih meledak emosi. Nah, seluruh pemuda Quraisy ya yang mau memenangkan sayembara mendapatkan Nabi SAW dalam kondisi hidup ataupun mati itu berlomba-lomba
dia bergerilya memaksimalkan kemampuannya untuk menangkap Nabi SAW. Lantas setelah 3 hari, di situ emosi menurun. Orang seemosi apapun 3 hari. Makanya pun kita kalau marahan, misalkan itu hanya diberi waktu 3 hari. Ya Bapak Ibu, nggak boleh lebih dari 3 hari. Seperti itu. Itu banyak hikmah. Makanya Nabi selama 3 hari itu nggak keluar dari gua Sur. Padahal sudah di bawah mulut gua. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, ya wahai Nabi ya Allah, wahai Rasulullah, seandainya mereka melihat kita ke bawah, ya mereka melihat ke bawah, kita akan tertangkap. Kata Nabi, la tahzan wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya Allah akan melindungi kita. Nabi dengan keyakinan itulah, dibangun di atas keyakinan keimanan, Allah akan menyelamatkan Nabi SAW. Disinilah Nabi hijrah. Nah masa hijrah ini karena memang sudah tidak memungkinkan, kaum muslimin pun disuruh hijrah, kalau kan dibunuh. Siapapun yang mengatakan iman kepada kerasulan Muhammad, kenabian Muhammad bin Abdullah, maka dia akan dibunuh, akan diintimidasi, disiksa dan yang lainnya. Makanya ada hijrah ke Ethiopia dulu, ya kan, ke Afrika, kemudian hijrah terakhir ke kota Madinah. Ya seperti itu. Makasih Pak Haji atas jawabannya. Maka menyembunyikan iman, ya kesimpulannya dalam kondisi memang kita tidak bisa mendohirkan iman kita, itu diperbolehkan. Bahkan kalau ibadah kita secara tersembunyi, mungkin di negeri kafir orang beribadah sulit, tapi kita tetap menyembunyikan iman kita. Kita tetap melaksanakan sholat di waktunya, di awal waktu misalkan. Tapi kita nggak bisa sholat di tengah-tengah banyak manusia karena mereka tidak menginginkan kita untuk ibadah. Ya makanya sebaik-baik bekerja ya di tempat ya negeri kaum muslimin. Kita bisa beribadah dengan tenang, dengan bebas, ya, sehingga iman kita terkontrol, iman kita tetap berada dalam hal yang terbaik, ya, iman kita tidak futur bahasanya. Makanya saya nggak membayangkan kita di sini aja kadang futur, ya, di negeri kita yang sholat 5 waktu dikumandangkan, bagaimana di negeri kafir, ya, kaum muslimin yang kerja di Jepang, kaum muslimin di Taiwan, apalagi makanan halal pun sulit. Kalau Jepang udah banyak, ya, beberapa ada center Islam pun banyak, tapi kalau Taiwan itu sangat sulit. Bahkan ada jamaah saya itu ke Taiwan, misalkan tugas, dia bawa rendang pun dari rumah. Kenapa? Makan tuh susah. 10 hari Ustaz saya bawanya, udah diupayakan daripada nggak bisa mengkonsumsi yang halal. Ibadah susah, makan pun susah. Maka itu adalah penjara dunia, ya, azab bagi seseorang kalau dia kerja di tempat-tempat yang bukan kaum muslimin, yang masukkan negara kaum muslimin, negeri kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah memberikan kepada kita petunjuk untuk melaksanakan amal soleh, memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan amal soleh, serta Allah mengistiqomahkan kita sampai akhir hayat kita. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.